Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mulai lagi kegiatan edukasi untuk para guru. Hari ini kita berkegiatan di SDN Gunung Parang, Kota Sukabumi. Kegiatan ini adalah program kolaborasi dari PT Jampindo dan PAUD Inspirasi Indonesia. Kegiatan kita mulai dari Kota Sukabumi dan kita nanti akan berpindah ke kota-kota yang lainnya yang ada di Jawa Barat. Saya dengan Lia Latifah dari PAUD Inspirasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu data kita ya di Komnas Perlindungan Anak sampai dengan Desember 2025 korban kejahatan seksual anak ada sebanyak 2.900 lebih anak yang menjadi korban kekerasan fisik ada sebanyak 3.000 lebih anak yang menjadi korban pornografi dari anak TK sampai SMA ada sebanyak 12.000 lebih anak yang memiliki konten porno dari anak TK sampai SMA itu ada sebanyak 11.000 lebih anak yang menjadi korban bully dari 25.000 Pak yang kita berikan edukasi 22.000-nya jadi korban bully 90% lebih ya Pak yang jadi korban bully. Anak yang menjadi pelaku bully ada sebanyak 1.700 lebih anak-anak. Nih Bapak Ibu, kasus kejahatan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan kita tangani. Lihat, ada kasus anak TK dicabuli oleh anak SD di Mojokerto berkali-kali. Lalu ada anak TK di Sulawesi Utara dibully oleh anak SD. Kenapa? Karena di sini ada dalam satu atap. Ada ya sekolah satu atap ya. Ada TK, ada SD, ada SMP. Ini terjadi di Sulawesi. Ketika anak itu sekolah, setiap kali dia datang, ada anak SD kelas 2, dia lari, didorong, jatuh. Hampir setiap hari ini terjadi. Lalu ini ada anak usia 3 tahun dianiaya oleh anak usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun bisa menganiaya Pak. Ini terjadi di dalam PAUD. Ya, ketika anak itu sedang ke kamar mandi, rebutan gayung, karena yang usia 5 tahun sudah terpapar kekerasan, dipukul sampai kepalanya robek. Terjadi di dalam sekolah. Nih, anak SD di Purwakarta meninggal dunia karena dibully. Juga sama, ini terjadi pada saat pulang sekolah. Anak-anak main di lapangan, lalu ada satu anak bawa botol, ternyata isinya bensin, lalu disiram ke satu anak, dibakar di tengah lapangan. Untung ada warga yang melihat, terus kemudian dipadamkan apinya, diceburin ke bak, tapi 70% luka bakar, 3 hari tidak selamat, anaknya meninggal dunia. Lalu ini ada anak SD di Jakarta, lompat dari lantai 4, kelas 6 SD. Ya ini mungkin Bapak Ibu sering lihat beritanya ya. Ya, nah tapi yang saya sayangkan Pak,
pada saat kami ketemu dengan guru dan kepala sekolah menyampaikan bahwa nggak ada bully bu di sekolah kita, nggak ada bu, itu juga nggak tahu, mungkin kecelakaan. Tapi pada saat kami ketemu dengan anak-anak kelas 6 bertanya, ternyata anak ini sudah korban bully. Dari kelas berapa? Dari kelas 4. Apa dibulinya? Anak ini sering sekali diganggu sama anak-anak laki. Ngapain tuh ditarik kerudungnya sampai rambutnya kelihatan. Terus dia udah sering lapor, terus saya tanya sama anak-anak, lapor nggak dia sama guru? Iya bu, sering lapor. Tapi sama guru malah diginiin bu. Kamu nih ya setiap hari lapor mulu, bosan. Iya udah tahu dia yang gangguin, udah biarin aja, nggak usah kamu dengerin. Nah kata gurunya. Kata orang tuanya, udah sih sabar aja. Kalau ada anak-anak itu kamu hindarin aja. Bapak ibu bayangin. Ternyata anak tersebut menyimpan rasa sakit yang sangat luar biasa ketika rambutnya terlihat oleh anak-anak yang lainnya. Hari itu ketika dia keluar dari toilet, menurut keterangan anak-anak, ketemu sama 4 anak laki-laki tadi. Ditarik lagi rambutnya keluar, kelihatan, terus dia marah, dia ke kelas, masuk kelas, ditarik kursi di pinggir lantai 4 itu. Percobaan pertama tertolong karena masih ada 3 sahabatnya di kelas tersebut. Dia bilang, kamu jangan lompat, kamu ngapain lompat? Tapi ternyata begitu temannya ngajak ke kantin, anak ini nggak mau. Begitu temannya mau turun, belum sampai ke bawah, itulah bunyi suara berdebuk dan terlihat anak itu sudah terkapar di lapangan basket. Nih Bapak Ibu terjadi, ya. Ini juga sama, anak kelas 3 SD dikeroyok. Jadi sekarang anak-anak SD ya yang paling banyak. Nih di Jakarta Jakarta Barat, Jakarta Utara udah pusing. Karena anak SD sudah tawuran sama anak SMP. Anak kita yang bocil-bocil Bapak Ibu. Ya, nih, ya di Jawa Barat. Nih, sekarang nih ya. Sindikat penjualan bayi hari ini sudah menyasar ke anak-anak kita yang kecil. Ya, ini terjadi di Bandung. Ya, ada anak dia sudah berhubungan seksual Pak, hamil di luar nikah, lalu dihampiri oleh para sindikat tadi. Dengan cara apa? Diiming-imingi. Hamilnya dibiayain, kelahirannya dibiayain, nanti pada saat lahir juga dibiayain, tapi setelah itu bayinya diambil. Nah gitu, terus kemudian orang tua nggak bisa apa-apa. Nah inilah terjadi waktu itu di Bandung, kasus penjualan bayi lintas negara. Ya ternyata korbannya anak-anak tersebut usianya SMP. Ada yang 13 tahun, 14 tahun, 16 tahun yang memang hamil di luar nikah. Nah gini, nih Pak, ledakan SMA 72, tahu ya beritanya? Yang dibom setelah sholat Jumat. Ya, jadi waktu itu kita ketemu dengan anaknya di Jakarta Utara. Ternyata Bapak Ibu kalau bertemu dengan anak yang perilakunya berbeda, pasti cara perlakuannya juga harus beda, betul ya? Anak ini kalau datang ke sekolah pakai jaket, pakai hoodie. Jadi kalau datang tuh dari gerbang tuh, kan gurunya udah di gerbang ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Dia cuma salam, pagi Bu. Nah gitu. Jadi memang bukan seperti anak remaja, gitu. Jadi kan saya bilang, kalau emang udah berbeda, kenapa nggak ditanya, Bu? Kalau di SD mungkin masih nggak seperti itu ya. Kalau ada seperti itu, kalian yang benar, lihat wajahnya, lihat bapak, lihat ibu, gitu kan ya. Kalau ini enggak, dibiarkan. Nah ternyata ini kejadiannya sudah dari dia 1 tahun sebelumnya. Nah karena dia dendam, akhirnya selesai sholat Jumat, bahkan belum selesai sholat Jumat, ini dibom salah satu sekolahnya. Saya Ana Ayu Tami, guru dari kelas 1B dari SDN Gunung Parang, Kota Sukabumi. Dengan acara program hari ini, alhamdulillah kita berjalan dengan lancar dan sangat-sangat terinspirasi sekali untuk menjadi pengajar atau pendidik yang menjadi lebih baik lagi. Wah, bersama Ibu Latifah, Ibu Lia Latifah, Masya Allah, terima kasih banyak atas ilmunya. Harapan kedepannya mudah-mudahan ada kejadian-kejadian yang seperti ini tuh tidak terulang lagi mungkin ya. Semoga kedepannya program ini terus berjalan dengan lancar dan berbagai edukasi lainnya juga bisa ditingkatkan lagi mungkin ya, bisa diperbanyak lagi edukasi tidak hanya ke pendidikan maupun ke masyarakat pun
bisa tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Sumiarsa, Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Parang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, mengucapkan terima kasih ke PT Jamkrindo atas dukungan terselenggaranya acara edukasi untuk guru, kesehatan mental, mencegah perundungan dan tindakan kekerasan, sehingga wawasan kami, guru-guru kami bertambah tentang bagaimana menghadapi, mencegah perundungan dan kekerasan seksual yang ada di sekolah kami. Harapan kedepannya, semoga acara ini tidak cukup selesai sampai di sini, tetapi berkelanjutkan untuk tahap guru, siswa, dan orang tua. Mudah-mudahan bisa terselenggara secepatnya dan manfaatnya bisa berdampak terhadap sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.